Halo geng, apa kabar para penjelajah dunia maya hari ini? Selamat datang di Awan Tekno. Baterai handphone seringkali menjadi misteri yang menggoda pikiran kita. Bagaimana tidak, rahasia kekuatan yang terus berputar di dalam sel-sel kecil ini. Lalu mengapa mereka bisa bertahan begitu lama? Atau, apakah ada potensi besar yang masih belum kita ketahui? So, buat kalian semua tetap stay di sini. Komposisi kimia baterai. Komposisi kimia baterai handphone. Baterai handphone umumnya mengandalkan teknologi baterai lithium-ion disingkat Li-ion atau lithium polimer disingkat LiPo. Kedua jenis baterai ini menjadi pilihan populer dalam industri teknologi karena memiliki kepadatan energi yang tinggi dan umur pakai yang relatif panjang dibandingkan dengan teknologi baterai lainnya. Ada beberapa komponen utama dalam lithium-ion atau disingkat Li-ion battery. Di antaranya, anoda, elektroda positif, terbuat dari lithium kobalt oksida, LiCio2. Katoda, elektroda negatif, terbuat dari grafit karbon. Elektrolit, medium pengantar ion lithium, yang umumnya terdiri dari campuran solvent organik dan garam lithium. Reaksi kimia dari lithium-ion battery. Saat baterai diisi ulang, ion lithium bergerak dari katoda ke anoda melalui elektrolit. Dan selama pemakaian baterai, ion lithium bergerak dari anoda ke katoda. Proses ini disertai dengan reaksi kimia yang menghasilkan energi listrik yang dapat digunakan untuk menggerakkan perangkat elektronik. Lalu selanjutnya, ada beberapa komponen utama dalam lithium polimer atau disingkat LiPo battery. Di antaranya anoda, elektroda positif. Material seperti lithium kobalt oksida, LiCio2, atau lithium ferrofosfat, LiFePO4. Katoda, elektroda negatif. Material mirip baterai Li-ion, seperti grafit karbon. Elektrolit polimer padat. Material polimer padat yang memungkinkan bentuk baterai. Reaksi kimia dari lithium polimer battery. Prinsip kerja baterai. LiPo mirip dengan baterai Li-ion. Dengan ion lithium bergerak antara anoda dan katoda melalui elektrolit padat. Namun, penggunaan elektrolit polimer padat memberikan keuntungan dalam hal fleksibilitas dan keselamatan. Karena elektrolit padat tidak rentan terhadap kebocoran atau perubahan bentuk selama penggunaan. Wow, cerdas sekali. Kedua jenis baterai ini, geng, baik itu lithium-ion maupun lithium polimer, memberikan solusi yang handal dan efisien untuk kebutuhan daya perangkat elektronik, termasuk handphone. Dengan komposisi kimia yang terperinci dan proses reaksi yang cerdas, baterai ini telah menjadi komponen integral dalam industri teknologi modern. Sangat pintar ya, geng? Siklus pengisian baterai. Setiap baterai memiliki siklus pengisian yang terbatas sebelum mulai menunjukkan penurunan kapasitas. Siklus pengisian mengacu pada proses pengisian dan pengosongan baterai sepenuhnya. Umumnya, baterai handphone modern memiliki sekitar 300–500 siklus pengisian sebelum kapasitasnya mulai menurun secara signifikan. Namun perlu diingat ya geng, faktor-faktor yang berpengaruh seperti suhu lingkungan di mana handphone melakukan pengisian, kebiasaan pengisian yang berlebihan, dan kondisi penggunaan dapat mempengaruhi umur baterai secara keseluruhan. Memahami tentang komposisi kimia baterai handphone dan siklus pengisian sangat penting bagi pengguna untuk menjaga kinerja dan umur pakai baterai mereka. Dengan memahami karakteristik baterai serta menerapkan praktik pengisian yang baik, pengguna dapat memaksimalkan kinerja perangkat mereka dan memperpanjang masa pakai baterai. Efek memori pada baterai.
Teknologi baterai modern telah dirancang untuk mengatasi masalah efek memori yang umum terjadi pada baterai-baterai sebelumnya. Teknologi ini memungkinkan baterai untuk diisi sebagian tanpa menyebabkan memori pada sel-sel baterai, yang dapat menyebabkan penurunan kapasitas. Perangkat handphone ini, geng, dilengkapi dengan sistem manajemen baterai pintar yang dapat mengoptimalkan siklus pengisian dan pengosongan baterai. Ini membantu mencegah terjadinya efek memori dengan memastikan baterai diisi dan dikosongkan dengan benar. Kebiasaan penggunaan yang umum pada handphone, seperti pengisian sebagian atau pengisian saat diperlukan tanpa harus menunggu baterai habis, juga membantu mencegah terjadinya efek pada memori. Dengan demikian, geng, baterai handphone modern cenderung memiliki toleransi yang lebih baik terhadap efek memori dibandingkan dengan baterai-baterai lama. Namun, tetap dianjurkan untuk mematuhi pedoman pengisian dan penggunaan baterai yang disarankan oleh produsen untuk memaksimalkan kinerja dan umur pakai baterai handphone tersebut. Usia penyimpanan baterai. Baterai handphone memiliki umur simpan yang terbatas karena sel baterai secara alami mengalami degradasi seiring waktu. Meskipun penggunaan baterai secara jarang atau sering dapat mempengaruhi degradasi, faktor-faktor lain seperti kualitas, kondisi penyimpanan, dan penggunaan juga berperan dalam menentukan umur simpan baterai. Sel baterai handphone cenderung mengalami degradasi seiring waktu. Proses ini tidak dapat dihindari dan terjadi bahkan jika baterai tidak digunakan. Penggunaan yang intensif atau sering pengisian ulang dapat mempercepat degradasi sel baterai. Maka dari itu, geng, kualitas baterai juga memainkan peran penting dalam menentukan umur simpan. Baterai berkualitas rendah cenderung mengalami degradasi lebih cepat daripada baterai berkualitas tinggi. Cara penyimpanan baterai juga dapat mempengaruhi umur simpannya. Fast charging. Fitur pengisian cepat telah menjadi standar pada banyak baterai handphone modern. Manfaat pengisian cepat adalah kemudahan efisiensi dan ketersediaan energi yang cepat. Namun dampak jangka panjangnya panas yang berlebihan karena peningkatan suhu yang signifikan. Benar sekali, pengisian cepat memungkinkan pengguna untuk mengisi daya baterai mereka dalam waktu singkat, meningkatkan efisiensi penggunaan perangkat handphone. Fitur pengisian cepat menjadi sangat berguna dalam situasi darurat, di mana pengguna membutuhkan daya tambahan dengan cepat. Kemudian, geng, dampaknya, pengisian cepat biasanya melibatkan arus pengisian yang lebih tinggi, yang dapat mempercepat kemerosotan kimia dalam sel baterai. Hal ini dapat mengurangi umur pakai baterai dalam jangka panjang. Pencegahan overcharging. Overcharging adalah kondisi di mana baterai terus-menerus diisi meskipun sudah mencapai kapasitas maksimumnya. Hal ini dapat merusak baterai dan memperpendek umur pakainya. Namun, baterai handphone modern telah dilengkapi dengan sirkuit pengaturan yang mencegah overcharging, memberikan perlindungan tambahan terhadap baterai. Fungsi sirkuit pengaturan sebagai deteksi kapasitas saat baterai handphone mencapai kapasitas penuh, sirkuit pengaturan akan mendeteksinya melalui pengukuran tegangan dan arus. Ini mengindikasikan bahwa baterai sudah tidak memerlukan pengisian tambahan. Selanjutnya, geng, penghentian pengisian otomatis. Setelah mendeteksi bahwa baterai telah terisi penuh, sirkuit pengaturan akan secara otomatis menghentikan pengisian untuk mencegah overcharging. Penghentian pengisian ini dilakukan untuk melindungi baterai dari kerusakan. Manfaat pencegahan overcharging. Penggunaan sirkuit pengaturan untuk mencegah overcharging memiliki beberapa manfaat, antara lain memperpanjang umur pakai baterai dengan mencegah kerusakan akibat overcharging, meningkatkan keamanan perangkat dengan mengurangi risiko kebakaran atau ledakan yang disebabkan oleh baterai yang terlalu dipanaskan karena overcharging.
Pengaruh penggunaan aplikasi. Penggunaan aplikasi dan fitur pada handphone memiliki dampak langsung terhadap konsumsi daya baterai. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi konsumsi daya baterai termasuk kecerahan layar, koneksi data seluler, dan aplikasi yang berjalan di latar belakang. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi daya baterai meliputi kecerahan layar yang tinggi membutuhkan lebih banyak daya baterai. Penggunaan layar dengan kecerahan yang rendah atau menggunakan mode hemat daya dapat membantu mengurangi konsumsi daya baterai. Koneksi data seluler yang terus-menerus, terutama dalam kondisi sinyal yang lemah, dapat meningkatkan konsumsi daya baterai secara signifikan. Mengaktifkan mode pesawat atau menggunakan koneksi Wi-Fi ketika memungkinkan dapat membantu mengurangi konsumsi daya. Aplikasi yang terus berjalan di latar belakang, seperti aplikasi media sosial atau aplikasi penghemat layar, dapat mengonsumsi daya baterai tanpa disadari. Mengelola aplikasi yang berjalan di latar belakang dan mematikan atau menghapus aplikasi yang tidak diperlukan dapat membantu mengurangi konsumsi daya baterai. Sebagai saran nih, geng, praktik penggunaan yang efisien, mengatur kecerahan layar sesuai kebutuhan, mematikan koneksi data seluler atau menggunakan Wi-Fi ketika memungkinkan, mengelola aplikasi yang berjalan di latar belakang dan mematikan atau menghapus aplikasi yang tidak diperlukan, mengaktifkan mode hemat daya saat baterai hampir habis. Oke, geng, akhirnya saya Nova dari Awan Tekno mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Saya sangat senang mendengar pendapat dan saran dari Anda di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.